Di sebuah dusun yang hampir terlupakan oleh peta pembangunan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Merah, yang lahir di atas tanah berwarna jingga kecoklatan yang keras. Nama itu diberikan oleh ayahnya, seorang buruh tani, sebagai pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan keberanian dan semangat yang membara layaknya api. Merah tumbuh di sebuah gubuk kecil, yang dinding bambunya seringkali bersuara ketika angin malam berhembus, kencang menembus celah-celah sempit. Masa kecilnya tidak mengenal mainan plastik atau sepatu mengkilap. Ia lebih akrab dengan tekstur tanah liat yang ia bentuk menjadi kelereng darurat. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar menyentuh ufuk, Merah sudah harus bangun untuk membantu ibunya mengambil air di sumur desa yang letaknya cukup jauh. Ia memikul 2 jerigen kecil di bahunya yang masih ringkih, merasakan beban air yang bergoyang seirama dengan langkah kakinya yang telanjang. Kesederhanaan bukanlah pilihan bagi keluarganya, melainkan sebuah kenyataan yang harus mereka telan setiap kali piring makan hanya berisi singkong rebus. Namun, di balik kemiskinan yang kasat mata itu, ada kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu ketulusan dan harapan yang selalu dipupuk oleh kedua orang tuanya. Ayah Merah sering berkata bahwa pendidikan adalah satu-satunya jembatan yang bisa membawa seseorang keluar dari kepungan tanah merah yang gersang ini. Kalimat itu tertanam dalam sanubari Merah, membuatnya rela berjalan kaki sejauh 6 km setiap hari menuju sekolah dasar dengan seragam yang sudah menguning. Di sekolah, Merah bukanlah anak yang paling vokal, namun ia adalah anak yang paling betah berlama-lama di perpustakaan kecil yang berdebu. Ia membaca tentang kota-kota besar, tentang teknologi, dan tentang orang-orang hebat yang berhasil mengubah dunia dari titik nol. Imajinasi Merah terbang tinggi, melampaui bukit-bukit yang mengepung desanya, membayangkan suatu hari ia bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi tanah kelahirannya. Ketika teman-temannya mulai putus sekolah karena tekanan ekonomi, Merah tetap bertahan dengan menjual kayu bakar sisa hutan di pasar sore. Uang recehan hasil penjualan itu ia simpan rapi di dalam potongan bambu yang kelak ia gunakan untuk membeli buku tulis dan pena baru. Saat ia menginjak bangku sekolah menengah, tantangan hidup terasa semakin berat karena kesehatan ayahnya mulai menurun drastis akibat kerja keras menahun. Merah harus membagi waktu antara belajar, bekerja di ladang orang, dan merawat sang ayah yang sering terbatuk-batuk di balai-balai kayu. Ada saat-saat di mana ia ingin menyerah dan mengubur mimpinya dalam-dalam, namun tatapan penuh harap dari ibunya selalu membatalkan niat tersebut. Jangan berhenti karena kita miskin, Merah. Berhentilah karena kamu sudah sampai di tujuanmu, bisik ibunya suatu malam sambil mengelus rambutnya yang kasar. Tekadnya kembali mengeras, sekeras tanah merah di musim kemarau yang tak bisa ditembus oleh cangkul biasa. Keajaiban kecil mulai terjadi ketika Merah berhasil mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke universitas di ibu kota provinsi. Keberangkatan Merah ke kota adalah momen yang emosional. Ia membawa tas kain tua berisi pakaian dan sebungkus tanah merah yang ia ambil dari depan rumahnya. Tanah itu akan menjadi pengingat bagi Merah bahwa sejauh manapun ia melangkah, ia adalah anak dari tanah yang keras dan penuh perjuangan. Di kota besar, Merah merasa sangat terasing di antara gedung-gedung tinggi dan orang-orang yang bergerak serba cepat dengan pakaian necis. Ia seringkali menjadi bahan ejekan karena logat bicaranya yang kental dan penampilannya yang terlalu sederhana untuk ukuran mahasiswa kota. Namun, Merah tidak membalas ejekan itu dengan amarah. Ia membalasnya dengan prestasi akademik yang konsisten berada di puncak. Ia bekerja paruh waktu sebagai pembersih jalanan di malam hari demi menabung sedikit demi sedikit untuk dikirimkan kepada ibunya di desa. Hidup di perantauan mengajarkannya tentang arti ketangguhan yang sesungguhnya, di mana rasa lapar seringkali menjadi teman setia saat akhir bulan tiba. Merah mulai mendalami bidang sosiologi dan pengembangan masyarakat, karena ia ingin memahami mengapa desanya tetap tertinggal, meski zaman terus maju. Ia sering menghabiskan waktu di laboratorium kampus, merancang konsep-konsep pemberdayaan yang suatu saat bisa ia terapkan di tanah merah. Perjalanan Merah mencari makna hidup membawanya bertemu dengan banyak mentor yang melihat potensi besar di dalam jiwa yang bersahaja itu. Salah seorang profesor pernah bertanya, "Apa yang kamu cari dari semua ilmu ini, Merah?" Merah menjawab dengan tenang, "Saya hanya ingin menjadi hujan bagi tanah yang kering, agar kehidupan bisa tumbuh kembali di sana." Jawaban itu membuat sang profesor terenyuh dan memberikan dukungan penuh bagi riset-riset Merah
mengenai pertanian mandiri di lahan gersang. Selama masa kuliah, Merah tidak pernah pulang karena biaya transportasi yang sangat mahal baginya. Ia hanya bisa mendengar suara ibunya melalui telepon umum di pinggir jalan, yang suara tangisnya seringkali tersamarkan oleh bising kendaraan. Kerinduan itu ia ubah menjadi energi untuk menyelesaikan skripsinya lebih cepat dari teman-teman satu angkatannya. Setelah lulus dengan predikat terbaik, Merah tidak memilih untuk bekerja di perusahaan besar yang menawarkan gaji menggiurkan. Ia justru memutuskan untuk kembali ke desanya, membawa ransel yang penuh dengan rencana dan semangat untuk melakukan perubahan nyata. Kepulangannya disambut dengan haru, namun juga dengan keraguan dari warga desa yang merasa perubahan adalah hal yang mustahil di tanah mereka. Merah mulai bekerja dari hal yang paling mendasar, yaitu mengajak para pemuda desa untuk mengolah lahan tidur dengan teknik yang lebih modern. Ia memperkenalkan sistem irigasi sederhana yang memanfaatkan sumber mata air di atas bukit yang selama ini hanya mengalir sia-sia. Awalnya, warga menolak karena mereka sudah terbiasa dengan cara lama yang diwariskan secara turun-temurun. Merah tidak menyerah. Ia membuktikan sendiri dengan mengolah petak tanah merah di depan rumahnya menjadi kebun sayur yang subur. Melihat hasil nyata di depan mata, satu persatu warga mulai datang bertanya dan meminta bantuan Merah untuk mengajari mereka. Tanah yang dulu gersang dan hanya bisa ditanami singkong, kini mulai menampakkan warna-warni sayuran hijau dan palawija yang sehat. Merah mendirikan koperasi desa agar hasil panen warga tidak lagi dimainkan harganya oleh para tengkulak yang licik. Ia menggunakan pengetahuannya untuk mencari akses pasar langsung ke kota, memastikan setiap tetes keringat petani dihargai dengan layak. Ekonomi desa mulai bergerak. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, anak-anak di sana bisa memakai sepatu baru saat berangkat sekolah. Namun, perjuangan Merah belum selesai. Ia menyadari bahwa perut yang kenyang harus dibarengi dengan pikiran yang terang. Ia membangun sebuah gubuk literasi yang ia beri nama Rumah Makna, tempat di mana semua orang bisa belajar membaca dan menulis tanpa dipungut biaya. Di sana, ia mengajar anak-anak tentang mimpi yang luas dan mengajar para orang tua tentang cara mengelola keuangan keluarga. Sosok Merah menjadi simbol harapan baru. Ia bukan lagi sekadar anak buruh tani, melainkan lokomotif perubahan bagi ribuan jiwa. Kisah suksesnya mulai didengar oleh media lokal, dan dalam waktu singkat, nama Merah dikenal sebagai pahlawan dari Tanah Merah. Pemerintah daerah datang memberikan bantuan. Namun Merah tetap bersikeras bahwa kemandirian adalah kunci utama kemajuan desa. Ia tidak ingin warga desa menjadi manja oleh bantuan, melainkan ingin mereka bangga karena bisa berdiri di atas kaki sendiri. Di balik semua kesuksesan itu, Merah tetaplah sosok yang rendah hati, yang lebih suka memakai sandal jepit saat berkeliling ladang. Ia seringkali duduk di pinggir sawah sore hari, memandangi matahari terbenam sambil memegang segenggam tanah merah yang kini terasa lebih lembab. "Lihatlah ayah, tanah ini sudah tidak keras lagi," bisiknya ke arah langit, seolah sedang berbicara dengan almarhum ayahnya. Keberhasilan Merah menginspirasi banyak pemuda desa lain yang sempat merantau untuk kembali dan membangun tanah kelahiran mereka. Desa yang dulu sepi, kini menjadi ramai dengan kegiatan produktif, mulai dari pengolahan pupuk organik hingga kerajinan tangan berbahan dasar tanah liat. Merah membuktikan bahwa kesederhanaan bukanlah penghalang untuk mencapai makna hidup yang mendalam. Ia mengajarkan bahwa makna tidak ditemukan dalam tumpukan harta, melainkan dalam seberapa besar manfaat yang kita berikan untuk sesama. Suatu hari, seorang wartawan bertanya kepadanya, "Apa rahasia Anda sehingga bisa sekuat ini menghadapi segala keterbatasan?" Merah tersenyum dan menunjukkan bungkusan tanah merah yang ia bawa dari kota dulu, yang kini ia simpan dalam kotak kaca kecil. Rahasianya adalah tidak pernah melupakan dari mana kita berasal. Karena akar yang kuatlah yang membuat pohon bisa berdiri tegak, jawabnya. Perjalanan hidup Merah menjadi biografi yang hidup bagi setiap orang yang membacanya atau melihat perubahan di desanya. Ia kini sering diundang ke berbagai seminar nasional untuk membagikan pengalamannya tentang pembangunan masyarakat berbasis desa. Meskipun ia memiliki kesempatan untuk tinggal di hotel mewah, Merah selalu lebih memilih untuk pulang dan tidur di gubuk bambunya yang lama. Baginya, suara jangkrik dan bau tanah basah setelah hujan adalah kemewahan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ibu Merah kini sudah tua, namun matanya selalu berbinar bangga setiap kali melihat putranya dikerumuni orang yang ingin belajar darinya. "Kamu sudah menjadi anak dari tanah ini yang sebenarnya, Merah," ujar ibunya sambil mengusap air mata bahagia.
Transformasi desa itu kini disebut sebagai keajaiban Tanah Merah, sebuah fenomena sosial yang dipelajari oleh banyak akademisi. Namun bagi Merah, itu bukanlah keajaiban, melainkan hasil dari ketekunan, kesabaran, dan cinta yang tak terbatas pada tanah air. Ia mulai menuliskan perjalanan hidupnya dalam sebuah catatan kecil yang kelak akan menjadi warisan bagi generasi mendatang. Catatan itu berisi tentang kegagalan, tangisan, keringat, dan tawa yang ia lalui selama puluhan tahun. Ia ingin semua orang tahu bahwa jalan menuju makna tidak pernah lurus dan halus, melainkan penuh dengan kelokan tajam. Merah juga menekankan pentingnya menjaga alam, karena tanah merah itulah yang telah memberi mereka kehidupan selama ini. Kini, di setiap sudut desa pohon-pohon rindang telah tumbuh besar, memberikan keteduhan bagi siapapun yang melintas. Sekolah desa yang dulu reot, kini telah berubah menjadi bangunan permanen yang kokoh, dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak desa kini tidak perlu lagi berjalan kaki tanpa alas kaki, karena jalanan sudah tertata dengan rapi. Merah sering terlihat duduk di antara anak-anak itu, menceritakan kisah-kisah inspiratif untuk memicu semangat mereka. Ia ingin ada ribuan merah lain yang lahir dari rahim tanah merah ini untuk menyinari pelosok negeri lainnya. Kehidupan merah adalah bukti nyata bahwa nasib seseorang tidak ditentukan oleh tempat ia dilahirkan, tapi oleh sejauh mana ia berani melangkah. Kesederhanaan yang ia jalani di awal hidupnya menjadi pupuk yang menyuburkan karakternya menjadi sosok yang tahan banting. Di usia senjanya nanti, Merah hanya ingin diingat sebagai orang yang mencintai tanahnya dengan sepenuh hati. Ia tidak butuh monumen atau patung tembaga. Baginya, kemakmuran warga desa adalah monumen yang paling abadi. Perjalanan dari kesederhanaan menuju makna telah ia tuntaskan dengan sempurna melalui pengabdian tanpa henti. Setiap butir keringat yang jatuh ke tanah merah kini telah bermekaran menjadi bunga-bunga harapan yang indah. Kisah ini akan terus diceritakan dari mulut ke mulut, melampaui batas waktu dan ruang. Anak dari tanah merah telah menunjukkan pada dunia bahwa cahaya bisa muncul dari tempat yang paling gelap sekalipun. Perjalanan merah adalah perjalanan kita semua yang sedang berjuang mencari arti kehadiran kita di bumi ini. Jangan pernah meremehkan langkah kecil, karena dari langkah kecillah sebuah perjalanan ribuan mil dimulai. Dan Merah telah membuktikannya dengan setiap jejak kakinya yang tertanam di tanah merah itu. Semoga kisah ini menjadi api yang menyalakan kembali semangatmu yang mulai meredup karena beban hidup. Karena di setiap tanah yang keras, selalu ada potensi untuk menumbuhkan bunga yang paling indah jika kita mau merawatnya dengan cinta. Terima kasih telah menyimak perjalanan hidup Merah, sang inspirator yang tak pernah melupakan akarnya. Jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda dengan cara komen, like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra agar kami dapat terus menyajikan kisah-kisah nyata yang menginspirasi jiwa. Sampai jumpa di naskah selanjutnya.